adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Meliana. Hari ini Lause ajak satu orang yang sangat hebat, pintar, dan jagoan. Dia bisa melakukan banyak sekali hal dan dia sering membantu Lause. Lause kenalin ya, Ko Matthew. Halo adik-adik semuanya. Hari ini Ko Matthew akan ibadah bareng adik-adik dalam Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan pagi ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap dari kami dan menuntun hati kami. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Ko Matthew itu hebat sekali. Yaitu atlet yang rajin berlatih dan belajar. Juara bela diri. Suka menolong sesama. Dan yang terpenting selalu bisa membantu Lause. Tuh, hebat kan adik-adik? Cemeli, yang hebat itu Tuhan yang memberikan talenta dan kesempatan. Ko Matthew hanya menggunakannya sebaik-baiknya. Betul, semua orang diberi talenta yang berbeda oleh Tuhan. Maka semua orang bisa menjadi berkat. Karena sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus yang kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tuhan kita kuat, hebat, besar. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ko Matthew, besok bisa nggak bantu Cece pindahan tempat tinggal? Ko Matthew mau sih C, tapi besok Ko Matthew ada latihan. Oh gitu. Kalau minggu depan bantuin Cemeli kerja tugas bisa nggak? Minggu depan Ko Matthew harus kembali ke Jakarta untuk ikut lomba. Meski Ko Matthew bisa mengerjakan banyak hal, tapi ternyata Ko Matthew nggak selalu ada ya. Betul C, yang bisa selalu ada bersama kita adalah Tuhan Yesus. Betul juga ya. Dia juga bisa memberi pertolongan yang kita butuhkan. Betul sekali, karena Tuhan Yesus besertaku.
Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Kerja tugas lagi. Duh, tugas kok nggak selesai sih. Loh, oh iya, mana ya map merahku? Waduh, kalau nggak ada map merah ini, tugasku nggak bisa selesai. Gimana ini? Oh iya, aku tahu. Telepon Kometio aja. Kometio pasti punya ini bukunya. Kok nggak diangkat ya sama Kometio? Wah, sudah malam nih. Apa Kometio udah tidur ya? Wah, terus gimana dong ini? Tugasku nggak bisa selesai. Aduh, pusing. Kenapa ini Cemeli kok bingung? Ini loh, Kometio tuh loh ditelepon nggak diangkat-angkat. Padahal aku butuh Kometio. Ini masalahnya butuh Kometio, tapi Kometionya yang disalahin. Cemeli dari tadi Kometio terus ya. Kalau ada masalah carinya cuma Kometio. Adik-adik, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Cemeli juga mesti dengar nih satu firman Tuhan tentang siapa sesungguhnya yang bisa menolong kita kalau ada masalah. Yuk, kita dengerin. Adik-adik, ini ceritanya suatu kali Tuhan Yesus dan ibunya Maria diundang ke sebuah pesta perkawinan yang banyak orang datang. Nah, bedanya kalau waktu itu ada orang menikah, itu pestanya bukan cuma 1 jam, 2 jam, itu bisa berhari-hari sampai 1 minggu. 1 minggu berapa hari ayo? 7 hari. Jadi lama, iya lama banget. Makanya makanannya, minumannya itu harus banyak sekali. Jangan sampai kehabisan. Karena kalau kehabisan, terus ada yang datang di hari ke-6, hari ke-7, lalu bagaimana? Wah, yang punya pesta itu bisa malu banget. Nah, tapi satu kali ketika Tuhan Yesus bersama Maria, namanya ibunya, dan murid-muridnya pergi ke sebuah pesta di kota Kana. Nah, terjadilah hal yang paling menakutkan buat orang yang menikah ini. Karena anggur, hari itu kalau orang berpesta minumnya anggur, bukan Coca-Cola, bukan soda. Jadi anggurnya itu kehabisan, sementara tamu-tamunya masih berdatangan. Waduh, bagaimana ini adik-adik? Kalau sampai habis,
gak ada anggur. Yang punya pesta, yang menikah itu bisa malu sekali. Orang-orang bisa ngomong-ngomong nih, bisa gosip nih. Gimana ini? Ini pesta, ngundang kita, tapi masa gak ada air minumnya? Masa gak ada anggurnya? Wah, apa-apaan ini? Waduh, waktu itu Maria ibu Yesus mendengar. Nah, waktu itu pelayan yang mau nyedok anggur, mau bagikan ke tamu-tamu, itu pada bisik-bisik, aduh bagaimana ini? Bagaimana ini? Anggurnya habis, kita ganti apa? Ganti sirup. Nggak ada sirup waktu itu. Ganti air putih. Nanti orang minum pasti kerasa kan ini air putih bukan anggur. Maka Maria, ibu Yesus waktu itu datang pada Tuhan Yesus. Dan Maria bilang sama Tuhan Yesus, anakku Yesus, nah ya, tolong ini loh. Yang punya pesta ini mereka kehabisan anggur. Ayo tolong mereka. Tuhan Yesus jawab apa? Waktuku belum tiba. Aku belum waktunya menunjukkan diriku sebagai Mesias di depan banyak orang. Tapi waktu itu Maria cuma bilang, bantulah mereka. Maka Maria bilang sama para pelayan itu, hei para pelayan, nanti apapun yang anakku Yesus kasih tahu kamu lakukan ya. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus mendengar mamanya. Yesus taat pada mamanya. Maka Yesus berkata kepada semua pelayan itu, ya habis ya, anggurnya habis. Nah waktu itu tempayannya itu adik-adik bukan tempayan kecil-kecil begini, tapi besar banget. Kayak gini nih gambarnya. Tuh besar banget ya. Nah maka Tuhan Yesus minta, hei pelayan-pelayan, isi semua tempayan raksasa ini yang besar-besar ini, isi aja dengan air. Isi air yang banyak sampai penuh. Hah? Isi air? Ya isi air. Pelayan-pelayan itu pun melakukannya. Isi air sampai penuh. Setelah itu bagaimana? Nah adik-adik, tempayan besarnya itu sudah diisi air semua. Nah sekarang Yesus bilang apa? Nah, Yesus bilang, sekarang silakan dibagikan ke tamu-tamunya. Hah? Air putih dikasih ke tamu-tamu? Nanti mereka kan tahu ini air putih, bukan air anggur. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Maka mereka pun melakukan apa yang Yesus kasih tahu. Terus menyuruh apapun, kata Maria, lakukan apa yang Yesus katakan. Maka mereka nurut, mereka percaya pada Yesus. Tapi karena Yesus yang meminta, maka para pelayan itu hanya melakukan saja. Mereka mulai nyedok tuh. Tempayan berisi air, lalu dibagikan ke para tamu. Dituangkan seperti ini adik-adik. Hah? Loh? Wow! Jadi anggur. Kok bisa ya? Yang diisi air putih, keluarnya kok jadi anggur? Wow! Luar biasa ya adik-adik. Dari air putih bisa menjadi anggur. Ini semua berkat Tuhan Yesus. Dan juga karena para pelayannya mau taat, mau dengar apa yang Yesus katakan. Mereka mungkin gak percaya. Masa kami kasih air putih buat para tamu? Mereka mungkin bisa pikir sendiri. Kalau begitu daripada kasih air putih, kami gak percaya. Kami cari aja. Barangkali di tetangga sebelah atau di kota sebelah kita bisa beli anggur. Walaupun lebih jelek kualitasnya, gak apa-apa, yang penting anggur daripada air putih. Tapi tahu tidak adik-adik? Karena mereka percaya pada Yesus, ternyata anggur yang diubah oleh Tuhan Yesus itu menjadi jauh lebih enak dari anggur sebelumnya yang dinikmati oleh para tamu. Sampai-sampai ya ada yang protes itu. Kok minuman yang paling baik biasanya kan ditaruh di awal, yang terakhir-terakhir baru yang kurang enak. Ini kok yang terakhir-terakhir lebih enak dari yang pertama? Luar biasa bukan adik-adik? Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melakukan mukjizat. Ini bisa terjadi karena Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang menikah itu, orang-orang yang butuh pertolongan itu. Dan satu lagi adik-adik, tahu tidak? Ada mukjizat yang lebih besar, yang lebih indah yang Yesus lakukan buat kita. Bukan sekadar mengubah air jadi anggur, tapi Yesus memberikan darahnya sendiri yang lebih pekat daripada anggur untuk keselamatan kita. Yesus peduli kepada pasangan yang menikah itu. Yesus lebih peduli lagi kepada kita supaya kita diselamatkan. Adik-adik, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Cemeli dan adik-adik di rumah, tadi kita udah dengar firman Tuhan ya. Kalau ada masalah yang dicari pertama siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Tadi Cemeli kalau ada masalah sudah berdoa belum? Enggak. Langsung telepon siapa ayo? Ko Matthew. Tahu tidak? Tuhan Yesus bisa memakai cara apapun untuk menolong kita.
tolong Cemeli bisa pakai Kometiu. Tapi bukan cuma Kometiu jalan satu-satunya. Tuhan Yesus bisa pakai cara lain untuk menolong kita termasuk Cemeli. Asalkan kita mau membuka hati dan berdoa. Coba sih, tadi Cemeli nyari apa? Dari map merah. Nyari map merah. Emang terakhir taruh di mana? Lupa sih. Udah cari baik-baik belum di sini? Pernah dibawa keluar nggak? Enggak harusnya. Loh, ini apa ini? Oh Loh, iya. adik-adik, ini apa ini? Iya, ini yang aku cari. Nah, map merah. Ternyata ada di meja. Cuma Cemelinya nggak hati-hati. Udah keburu-buru aja mau cari Kometiu, ya kan? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar ya. Jika kita butuh apapun, kita ada masalah, ingat Tuhan Yesus peduli pada kamu. Yesus peduli pada Cemeli. Ayo kita cari Tuhan Yesus, kita berdoa. Dan mengandalkan siapapun yang kita kenal terlebih dahulu. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai cara apapun. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, mari kita berdoa ya. Sama-sama Cemeli. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus peduli pada kami. Tuhan Yesus bukan cuma mengubah air jadi anggur, tapi Tuhan Yesus memakai darah Tuhan Yesus sendiri untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan mampu untuk menolong kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayo kita membaca dari firman Tuhan, Injil Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus peduli pada kita. Adik-adik, mau nggak kamu juga memberikan wujud kasihmu kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan setiap hari Minggu selesai ibadah. Adik masukkan uang persembahan di celengan yang telah dibagikan buat adik-adik. Adik-adik bisa kumpulkan, kemudian bisa titip ke orang tua. Bapak, titip dong, kasihin ke gereja. Bisa transfer, ataupun dibawa waktu kita beribadah bersama-sama lagi. Nah adik-adik, hari ini juga Lause mau kasih tahu nih, sebuah trik yang Lause pakai tadi. Yang bisa mengubah air menjadi anggur itu cuma Tuhan Yesus. Kalau tadi Lause nggak bisa, tapi Lause tadi pakai namanya magic trick. Triknya seperti apa? Nah, aktivitas hari ini adik-adik, kamu bisa ceritakan kisah tentang Yesus mengubah air menjadi anggur kepada orang tuamu atau kepada siapapun yang ada di rumah. Sampai kamu peragain bagaimana caranya mengubah air putih menjadi anggur. Rahasianya adalah ini. Ini adalah pewarna makanan. Caranya begini adik-adik. Sebelum ditunjukin, kamu tuangkan dulu 1 tetes saja. Cukup 1 tetes pewarna makanan ke dalam teko ini. Waduh, kebanyakan adik-adik. Nah, ini setelah dituangin, cari yang jangan transparan ya, supaya nggak kelihatan. Kamu bisa tunjukin, lihat ya, ini kosong ya, kosong ya. Nah, kemudian Yesus minta para pelayan menyedok air. Dicedok, nah itu dituangkan. Wow, it's magic. Adik-adik bisa ceritakan ini, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus peduli pada kita, supaya semua orang percaya pada Tuhan Yesus. Oke, selamat mencoba. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。Nah adik-adik, yang selalu bisa bersama kita hanya Tuhan Yesus. Maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus?
ibadah kita sampai di sini dulu ya. Mari kita nyanyikan sama-sama Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Lyon versi Online. Bye.